Sejarah itu penuh dengan momen-momen yang bergantung pada satu peristiwa saja, momen-momen di mana segalanya bisa saja berubah total. Kisah Operasi Valkyrie adalah salah satu yang paling dramatis dari semua itu. Di jantung Nazi Jerman, pada puncak kekuasaannya yang mengerikan, sekelompok kecil pria memutuskan untuk melakukan hal yang tak terbayangkan. Mereka merencanakan untuk membunuh Adolf Hitler. Ini bukanlah plot dari luar negeri. Rencana ini justru muncul dari dalam militer Jerman sendiri. Mereka adalah para perwira tinggi, pria-pria yang dulunya telah bersumpah setia kepada sang Führer. Tapi mereka melihat jurang kehancuran yang sedang menyeret Jerman. Mereka menyaksikan sebuah bangsa dilahap oleh ideologi kriminal, dan mereka memutuskan bahwa kesetiaan sejati mereka bukanlah kepada seorang manusia, melainkan kepada negara dan kemanusiaan itu sendiri. Konspirasi mereka adalah rahasia yang dibisikkan di ruangan-ruangan tertutup dan dikirim lewat pesan-pesan sandi. Risikonya sangat besar. Negara Nazi adalah mesin pengawasan dan teror yang sangat rapi. Gestapo, polisi rahasia yang ditakuti, punya mata dan telinga di mana-mana. Bahkan memikirkan pengkhianatan saja sudah berarti mengundang hukuman mati, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga seluruh keluarga. Namun, mereka tetap bertahan. Mereka adalah jenderal, kolonel, dan administrator yang paham betul cara kerja rezim itu dari dalam. Mereka menggunakan posisi mereka untuk membangun jaringan perlawanan, sebuah aliansi rapuh yang disatukan oleh keyakinan bersama bahwa Hitler harus dihentikan sebelum dia membawa kehancuran total bagi Jerman dan dunia. Ini adalah konspirasi orang-orang pemberani. Kelompok ini mencakup tokoh-tokoh seperti Jenderal Ludwig Beck, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Darat, dan Jenderal Friedrich Olbricht. Mereka adalah patriot sejati. Mereka mencintai Jerman, budayanya, dan rakyatnya. Justru karena cinta itulah mereka terdorong untuk bertindak melawan orang yang mengaku sebagai penjelmaan kehendak bangsa. Mereka melihat Hitler bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai penghancur. Perang tanpa akhir, kebijakan genosida, dan ambisi gilanya adalah pengkhianatan terhadap semua yang mereka anggap suci. Upaya awal mereka untuk mencari dukungan berjalan lambat dan penuh bahaya. Menemukan sekutu yang bisa dipercaya di tengah iklim ketakutan mutlak adalah tugas yang sangat berat, seperti menari di atas tali antara kepercayaan dan kecurigaan. Perlawanan yang tadinya hanya bisikan perlahan tumbuh menjadi rencana yang putus asa. Para konspirator sadar mereka sedang bermain api. Mereka berjalan di atas jurang maut yang pasti. Setiap pertemuan, setiap percakapan membawa risiko terbongkar. Mereka adalah orang-orang terhormat yang terjebak di zaman yang tidak terhormat. Mereka harus menyeimbangkan tugas militer dengan suara hati nurani. Bagi mereka, sumpah kepada Hitler telah batal karena kejahatan yang dilakukan sang pemimpin. Satu-satunya jalan ke depan, satu-satunya pilihan terhormat yang tersisa, adalah menyingkirkan sang tiran dan berusaha menyelamatkan jiwa bangsa mereka. Kisah mereka adalah pengingat kuat bahwa bahkan di masa tergelap, keberanian tetap bisa bersinar. Pada tahun 1944, arus Perang Dunia Kedua telah benar-benar berbalik melawan Jerman. Wehrmacht yang dulu tak terkalahkan, kini mundur di semua lini. Di timur, Tentara Merah Soviet terus mendorong ke barat, merebut kembali wilayah yang luas. Di barat, sekutu telah mendarat di Normandia, membuka front baru yang membuat militer Jerman kewalahan. Kota-kota di Reich dihujani bom sekutu siang dan malam, berubah menjadi puing. Mitos tentang kejeniusan militer Hitler, yang dulu menjadi inti propaganda, mulai runtuh. Bagi banyak perwira di lapangan, kenyataan perang sangat pahit dan tak terbantahkan. Jerman kalah, dan sang Führer sedang menyeret mereka menuju kekalahan yang pasti dan bencana besar. Kenyataan suram inilah yang membakar semangat konspirasi. Para perencana melihat bahwa setiap hari Hitler tetap berkuasa, ribuan tentara Jerman akan terus gugur demi tujuan yang sudah hilang. Motivasi mereka campuran antara patriotisme dan pragmatisme. Mereka ingin mengakhiri perang, menyelamatkan Jerman dari kehancuran total, dan bernegosiasi damai dengan sekutu. Mereka percaya, hanya dengan menyingkirkan Hitler, semua itu bisa tercapai. Orang yang dulu naik ke puncak kekuasaan dengan janji kejayaan dan Reich 1000 tahun, kini justru menjadi penghalang terbesar bagi kelangsungan bangsa. Suara perlawanan yang tadinya hanya bisikan, kini menjadi teriakan putus asa di antara segelintir orang yang punya akses dan keberanian untuk bertindak.
Dalam situasi yang penuh keputusasaan ini, muncullah Kolonel Klaus von Stauffenberg. Ia adalah gambaran sempurna perwira aristokrat Jerman tampan, cerdas, dan sangat berprinsip. Namun, perang telah mengubahnya. Saat bertugas di Afrika Utara tahun 1943, kendaraan yang ditumpanginya menginjak ranjau. Ledakan itu sangat dahsyat. Ia kehilangan mata kiri, tangan kanan, dan 2 jari di tangan kiri. Cedera parah ini bisa saja mengakhiri karirnya. Namun, justru dari sanalah tumbuh tekad baja dalam dirinya. Selama masa pemulihan, Stauffenberg sampai pada kesimpulan tegas bahwa tugasnya bukan lagi melayani Hitler, melainkan menyingkirkannya. Ia percaya, ini adalah keharusan moral dan agama. Karisma dan tekad kuat Stauffenberg membuatnya menjadi pemimpin alami dan penggerak utama konspirasi. Ia membawa energi dan urgensi baru ke dalam kelompok. Posisi sebagai kepala staf angkatan cadangan memberinya keuntungan penting akses langsung ke Hitler dalam rapat-rapat militer. Inilah kunci yang selama ini mereka cari. Para perencana kini punya orang yang bisa cukup dekat dengan sang Führer untuk menjalankan pembunuhan. Rencana mereka diberi sandi Operasi Valkyrie. Awalnya, Valkyrie adalah rencana resmi untuk memanfaatkan angkatan cadangan menghadapi pemberontakan internal. Para konspirator dengan cerdik memodifikasi rencana ini. Setelah Hitler tewas, mereka akan menggunakan Valkyrie untuk merebut kendali Berlin, menangkap pejabat-pejabat Nazi utama, dan mengambil alih pemerintahan. Tanggal 20 Juli 1944 adalah hari yang dipilih untuk pembunuhan itu. Nasib Jerman benar-benar dipertaruhkan. Stauffenberg terbang ke Wolf's Lair, markas militer Hitler yang dijaga ketat di hutan Prusia Timur. Di dalam tas kerjanya, ia membawa bom. Bom itu adalah bahan peledak plastik buatan Inggris dengan sumbu asam yang bekerja tanpa suara. Rencananya, ia harus mempersenjatai 2 bom demi hasil maksimal, tapi keadaan tidak mendukung. Karena terburu-buru oleh ajudan, ia hanya sempat mengaktifkan 1 dari 2 blok peledak. Keputusan kecil ini ternyata membawa konsekuensi besar dan tragis bagi seluruh rencana. Sebuah detail yang membuat sejarah berputar arah secara kejam dan tak terduga. Stauffenberg masuk ke ruang rapat. Hari itu musim panas dan panas, sehingga rapat dipindahkan dari bunker bawah tanah ke bangunan kayu dengan jendela terbuka. Ini juga menjadi perubahan yang sangat menentukan. Ledakan di dalam bunker beton akan terperangkap, memperbesar daya rusaknya dan memastikan tak ada yang selamat. Di gubuk kayu yang kurang kokoh, ledakan bisa keluar, sehingga kekuatannya banyak yang terbuang. Stauffenberg menaruh tas berisi bom di bawah meja peta kayu ek yang berat, sedekat mungkin ke arah Hitler. Ia lalu berpura-pura keluar ruangan, katanya ada telepon penting yang harus diangkat. Ia berjalan menjauh, menunggu ledakan yang diyakini akan mengubah dunia. Pada pukul 12:42 siang, bom itu meledak dengan suara menggelegar. Ruangan hancur, dipenuhi asap, api, dan jeritan orang-orang yang terluka. Stauffenberg yang mengamati dari kejauhan melihat ledakan itu dan yakin tak ada yang bisa selamat. Ia berhasil lolos dari pemeriksaan keamanan dan naik pesawat kembali ke Berlin, percaya bahwa misinya telah berhasil. Ia yakin telah membunuh Adolf Hitler. Di ibu kota, para konspirator yang menerima kabar itu langsung mulai menjalankan Operasi Valkyrie. Mereka mulai mengeluarkan perintah kepada angkatan cadangan untuk mengamankan gedung-gedung pemerintahan dan menangkap para pemimpin SS serta Partai Nazi, menjalankan rencana yang sudah dimodifikasi. Tapi yang tak terbayangkan terjadi. Hitler selamat. Kaki meja kayu ek tebal melindunginya dari hantaman utama ledakan. Ia memang terguncang, gendang telinganya pecah, dan pakaiannya robek, tapi ia tetap hidup. Kabar tentang selamatnya Hitler menyebar pelan di awal, lalu menjadi sangat cepat. Kebingungan di Berlin luar biasa. Beberapa unit tentara mengikuti perintah para konspirator, sementara yang lain, setelah tahu sang Führer masih hidup, menolak bertindak. Rencana mulai berantakan dengan sangat cepat. Jendela kesempatan ketika rezim sempat lumpuh dan rentan, mulai tertutup. Upaya berani untuk memenggal rezim Nazi gagal di saat paling krusial. Gagalnya bom membunuh Hitler membawa malapetaka bagi para konspirator. Begitu kabar resmi tentang selamatnya sang Führer menyebar di Berlin, kudeta pun runtuh. Para perwira Nazi yang setia bergerak cepat untuk memadamkan pemberontakan. Dalam hitungan jam, Stauffenberg dan sekutu terdekatnya terkepung di markas mereka di Bendler Block, kompleks kantor militer.
Setelah baku tembak singkat, mereka ditangkap. Malam itu juga, dalam upaya putus asa menutupi skandal, Jenderal Friedrich Fromm, komandan angkatan cadangan yang sebenarnya tahu soal plot ini, tapi berusaha menyelamatkan diri sendiri, memerintahkan eksekusi tanpa pengadilan. Di halaman, dengan cahaya lampu truk militer, Klaus von Stauffenberg dieksekusi regu tembak. Kata-kata terakhirnya yang terkenal adalah, "Hidup Jerman suci kita." Balas dendam rezim berlangsung cepat dan kejam. Gestapo melancarkan perburuan brutal, menangkap siapapun yang dicurigai terlibat, bahkan yang hanya punya hubungan jauh sekalipun. Ribuan orang ditangkap, diinterogasi, dan disiksa. Para konspirator utama yang tertangkap hidup diadili di pengadilan rakyat yang terkenal kejam, dipimpin hakim fanatik Roland Freisler. Pengadilan ini hanyalah sandiwara, hanya untuk mempermalukan terdakwa sebelum menghukum mati mereka. Mereka digantung dengan kawat piano di gantungan daging, eksekusi perlahan dan menyakitkan yang diperintahkan Hitler sendiri, agar direkam untuk ditonton secara pribadi. Pembersihan juga menyasar keluarga para perencana, yang ditangkap dengan prinsip Nazi, atau tanggung jawab keluarga, menghukum mereka atas dosa kerabatnya. Selama bertahun-tahun setelah perang, para perencana plot 20 Juli dipandang sebagian orang di Jerman sebagai pengkhianat yang menikam tentara dari belakang. Warisan mereka rumit dan penuh perdebatan. Mereka memang perwira militer dari rezim yang telah melakukan kejahatan luar biasa. Namun, seiring waktu, tindakan mereka dinilai ulang. Kini mereka dipandang sebagai pahlawan yang mewakili Jerman lain. Sebuah Jerman yang punya hati nurani, keberanian, dan perlawanan moral. Mereka adalah orang-orang yang, di hadapan kejahatan mutlak, memilih mempertaruhkan segalanya, bukan demi keuntungan pribadi, tapi demi kebaikan yang lebih besar. Mereka bertindak untuk mengakhiri perang kriminal dan mengembalikan kehormatan bangsa. Kisah Operasi Valkyrie lebih dari sekadar upaya pembunuhan yang gagal. Ini adalah bukti abadi tentang kekuatan jiwa manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa moralitas dan rasa tanggung jawab bisa mendorong seseorang untuk melawan tirani, bahkan saat harapan hampir tidak ada. Stauffenberg dan para konspiratornya memang gagal membunuh Hitler. Tapi tindakan mereka memberi pesan jelas kepada dunia, tidak semua orang Jerman adalah Nazi. Bahkan di jantung Reich ketiga, ada yang rela mengorbankan nyawa demi melawan ketidakadilan. Warisan mereka adalah keberanian yang mendalam, pengingat bahwa memilih melawan kejahatan adalah bentuk patriotisme dan kemanusiaan yang tertinggi.